kita akan memasuki ibadah pemberkatan nikah yang kudus ini. Oleh karena itu, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Saya pimpin kita berdoa. Di dalam kehidupan kami, dan terlebih khusus untuk kedua saudara kami pada hari ini, yang akan dipersatukan menjadi satu keluarga. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau akan memimpin memberkati ibadah kami. Upacara pemberkatan nikah yang kudus ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, pada hari ini acara kita dalam upacara pemberkatan nikah ini, yang pertama adalah acara ibadah, yang kedua ramah tamah. Dan mari kita persiapkan hati kita mengikuti upacara pemberkatan ini. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian kemenangan iman nomor 1. Untuk membacakan surat keluasan nikah. Kami silakan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Baiklah, kami akan membacakan surat keluasan pernikahan yang dikeluarkan oleh Badan Pengurus Jemaat Benar Baru dengan isi surat sebagai berikut. Surat keluasan pernikahan nomor 133 garis miring Romawi 2 garis datar 10 garis miring SKP garis datar GKII garis miring BB garis miring Romawi 3 garis miring 2021 yang bertanda tangan di bawah ini. Badan Pengurus Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Benar Baru menerangkan bahwa 1. Nama Modi Jonani Yahya, tempat tanggal lahir Tanjung Redep 26 Januari 1999, alamat RT Benar Baru RT 2 Kecamatan Sambaliung. 2. Nama Eri Fitri, tempat tanggal lahir Tanjung Redep 17 Juni 2000, alamat Benar Baru RT 4 Kecamatan Sambaliung.
Setelah mengadakan pengamatan terhadap kedua nama di atas dan telah terpenuhinya segala persyaratan yang berlaku sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan-peraturan gereja yang berlaku di lingkungan Gereja Kemah Injil Indonesia, antara lain: 1. Bahwa keduanya secara sadar dan telah bersepakat untuk menikah yang telah dibuktikan dengan pernyataan siap menikah. 2. Bahwa keduanya telah mendapat dukungan dan persetujuan kedua belah pihak orang tua masing-masing yang didasari dengan persetujuan orang tua. 3. Bahwa segala persyaratan yang diperlukan telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Maka pernikahan ini dinyatakan murni dan tanpa keberatan. Dengan demikian, Badan Pengurus Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Banambaru menyatakan bahwa pemberkatan dan peneguhan pernikahan pasangan yang bersangkutan dapat dilaksanakan pada hari ini, Sabtu, tanggal 27 bulan Maret tahun 2021 di Gedung Gereja GKI Banambaru oleh Bapak Pendeta Franklin David STH selaku Gembala Jemaat GKI Banambaru. Demikian surat keluasan pernikahan ini dibuat dengan sebenarnya, kiranya dapat menjadi perhatian semua pihak. Tuhan Yesus memberkati. Dikeluarkan di Banambaru pada tanggal 27 Maret 2021, Sekretaris Murti Yahya, Ketua Pendeta Franklin David STH. Demikian surat pembacaan surat keluasan pernikahan. Selanjutnya kami berikan kepada MC. Terima kasih atas pembacaan surat keluasan pernikahan oleh sekretaris. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum akan dilangsungkan pemberkatan nikah ini, kita akan mengangkat satu pujian, satu kor, yaitu bahasa cinta, dan setelah itu Bapak Gembala akan langsung menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan melaksanakan pemberkatan nikah kudus pada hari ini. yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah lewat segala pujian ini kami lebih lagi mengenal kasih dan cinta itu dalam kehidupan kami.
Saat ini kami mau belajar dengan firman-Mu. Tuhan, urapi kami semua, baik kami yang ada dalam ruangan ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan menyelimuti kami dengan kuat kuasa-Mu. Dan biarlah Tuhan menaungi kami, melindungi kami Tuhan. Dan biarlah dalam ibadah ini, dan kalau kami keluar dan pulang dengan selamat yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan, pada hari ini kita telah berkumpul bersama-sama menyaksikan pemberkatan nikah saudara kita Mudi Junaidi Eri Fitri pada hari ini, dan merupakan suatu kebanggaan kepada kedua anak kita pada hari ini, merupakan satu momen yang mungkin tidak mereka bisa tinggalkan selama menjalani masa pernikahan dan rumah tangga mereka. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita membuka Alkitab kita sebagai dasar kita pada hari ini untuk melaksanakan pemberkatan nikah. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membaca firman Tuhan ini. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isi memiliki suatu komitmen dalam hidup kita. Komitmen artinya tetap bersama apapun yang terjadi. Ini suatu komitmen. Tetap bersama apapun yang terjadi dalam pernikahan kita, dalam rumah tangga kita. Kita harus mempunyai komitmen. Kenapa pernikahan bisa langgeng? Kenapa pernikahan itu bisa langgeng? Bukan karena sempurna, hebat atau luar biasa. Sebab manusia tidak sempurna. Tetapi Bapak Ibu sedang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena mereka punya komitmen, karena di dalam pernikahan dan rumah tangga mereka mempunyai komitmen yang mengikat dan menyatukan dalam kehidupan mereka, sehingga pernikahan itu langgeng, berjalan dengan baik di bawah pimpinan dan pertolongan Tuhan sendiri. Dalam pernikahan ada suka dan duka, ada sehat dan sakit. Tidak ada yang tidak sakit dan tidak ada yang sehat. Semua mengalami hal itu. Karena dalam pernikahan ada suka dan duka yang kita hadapi, ada sehat dan sakit. Dan kita sudah janji di hadapan Tuhan untuk tetap saling setia dalam keadaan senang maupun susah, sehat maupun sakit, miskin maupun kaya. Dan itulah janji pernikahan kita. Janji pernikahan kita. Kita berjanji, aku berjanji kepadamu, suamiku, baik dalam kaya atau miskin, susah, duka, sakit atau tidak sakit. Itu janji kita. Namun sebaliknya, janji suami kepada istri. Lalu tak kala suami tidak punya pekerjaan, belum diberkati Tuhan, mungkin seperti itu, belum dapat pekerjaan, mulai sudah istri ngomel, apa yang harus saya makan dengan suami saya, seperti itu. Dan itu sebabnya kembali saya katakan, kita harus memikirkan sebaik-baiknya sebelum kita memasuki pernikahan yang kudus dan berguna bagi banyak orang. Untuk itulah kita harus membina pernikahan itu dengan baik. Selain
itu Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan Yesus melakukan mujizat yang pertama, yang kedua harus ada pertobatan. Adalah perubahan dalam hidup dan cara berpikir. Banyak orang yang berbuat salah lalu hanya menyesal, tetapi menyesal tidak akan membawa perubahan. Hanya sekedar menyesal, tetapi besok berbuat lagi. Tetapi orang yang bertobat dan benar-benar menyesal, mereka akan berbalik 180 derajat dalam hidup mereka. Pasti ada perubahan dalam kehidupan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, apa yang menggerakkan Tuhan Yesus? Apa yang menggerakkan Tuhan melakukan mujizat dalam hidup kita? Apa yang menggerakkan hati Yesus untuk melakukan mujizatnya dalam hati kita, dalam hidup kita? Ada 3 hal. Pertama, masalah dalam hidup kita. Masalah bisa menciptakan mujizat. Apa yang kurang atau dalam kehidupan kita, dan di tengah-tengah masalah itu Tuhan sanggup mengadakan mujizatnya. Apa yang tidak berarti di tangan Tuhan bisa menjadi berarti bagi Tuhan. Yesus bisa atasi dan selesaikan semua masalah kita, dan karena Tuhan adalah jawaban masalah hidup kita. Lalu yang kedua, apa yang menggerakkan hati Tuhan melakukan mujizatnya dalam hidup kita? Selain masalah yang terjadi, yang kedua adalah kita melihat di sini adalah waktunya Tuhan. Kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk mengikuti apa keinginan kita. Kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk mengikuti keinginan kita. Tetapi waktu Tuhanlah yang bekerja dan melaksanakan semuanya. Allah tidak bekerja dalam waktunya kita, tetapi dalam waktunya Tuhan. Dan Tuhan yang atur waktunya. Jangan kehilangan momen, kesempatan bersama dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, apa yang menggerakkan hati Tuhan melakukan mujizat dalam hidup kita? Yang ketiga adalah mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kita, mengikuti instruksi Allah dalam hidup kita. Karena banyak orang suka mendengar firman Tuhan dan suara Tuhan, tetapi tidak melakukan dalam hidup mereka. Padahal melakukannya lah yang mendatangkan mujizat Tuhan. Banyak orang suka mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, tetapi tidak melakukannya dalam kehidupan. Padahal melakukannya lah, melakukan firman Tuhan lah yang mendatangkan mujizat dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kedua anak kita yang ada di depan ini, mari kita menjalani dan membina pernikahan ini dengan baik. Ingat, karena pernikahan ini adalah idenya Tuhan, bukan idenya saya, bukan idenya Pak Pendeta, bukan idenya kedua anak kita, bukan idenya Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah. Pernikahan itu adalah idenya Tuhan, inisiatifnya Allah dalam kehidupan kita. Untuk itulah kita harus membina pernikahan itu dengan baik sampai maut memisahkan kita. Tuhan benci perceraian. Gereja kita, firman Tuhan katakan, tegaskan. Firman Tuhan Alkitab katakan, tidak ada nikah untuk 2 kali. Pernikahan hanya cukup 1 kali. Tidak ada 2, 3, 4 kali atau 2 kali lah. Saya tegaskan di sini bahwa dalam Alkitab tidak ada katakan cerai baru menikah, tidak ada. Walaupun kita mendengar ada aturan-aturan, saya katakan pernikahan cukup sekali untuk seumur hidup. Kecuali maut memisahkan kita, ya tergantung kita yang ditinggalkan oleh kekasih kita. Kalau mau menikah silakan, kalau tidak juga silakan. Lebih baik kita membujang untuk mempertahankan kesucian hidup kita. Kalau kita tidak tahan membujang dan kita mengotori hidup ini, lebih baik kita mencari pasangan. Itu kata firman Tuhan.
Oleh sebab itu, binalah pernikahan itu dengan baik dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kami bahwa pernikahan itu adalah idenya Tuhan, inisiatifnya Tuhan dalam kehidupan kami, bukan idenya kami, bukan inisiatifnya kami, tetapi semuanya ini adalah idenya Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah Tuhan memberkati pernikahan-pernikahan kami, baik Bapak Ibu yang sudah menjalani pernikahannya sampai hari ini, dan kedua saudara kami yang akan dipersatukan dalam pernikahan kudus. Biarlah kami dapat menjalaninya dengan baik, hormat dan takut akan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama mengikuti upacara peneguhan pernikahan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya sebagai hamba Yesus Kristus di hadapan Allah dan jemaat Tuhan akan melaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah saudara Mudi Junaidi dan saudari Eri Fetri. Oleh sebab itu, kepada kedua mempelai saya silakan untuk berdiri. Saudara-saudara yang saya kasih, kita telah berkumpul di sini di hadapan Allah dan di hadapan saksi-saksi untuk mempersatukan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan ini dalam pernikahan yang suci, suatu hal yang mulia dan yang telah ditentukan Allah sejak semula ketika Adam dan Hawa belum berdosa. Pernikahan yang suci seperti ini menggambarkan kepada kita persatuan yang ada antara Kristus dan jemaatnya. Adapun hal nikah yang suci dimuliakan oleh Yesus dengan menghadiri upacara pernikahan di negeri Kana di Galilea ketika mujizatnya yang pertama kali dilakukan. Karena itu janganlah seorang memasuki pernikahan dengan tidak mempertimbangkannya sebaik-baiknya, melainkan dengan penuh hormat dan takut akan Allah. Kita berdoa. Bapa di surga, saat ini hamba-Mu akan melaksanakan peneguhan pemberkatan nikah saudara kami Mudi Junaidi dan saudara kami Eri Fetri. Mohon pertolongan Tuhan dalam acara ini agar berjalan dengan baik sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, berdasarkan peraturan Gereja Keminjil Indonesia, maka kedua saudara yang sedang berdiri di depan ini sudah diumumkan di hadapan jemaat, dan sampai hari ini tidak ada halangan yang menghalangi terlaksananya pemberkatan nikah ini. Oleh sebab itu saya mengangkat seluruh anggota jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini menjadi saksi. Saya menanyakan kesiapan kedua mempelai. Karena itu saudara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, oleh karena saudara sudah mengerti bahwa Allah yang menetapkan pernikahan ini, apakah saudara bersedia dinikahkan dalam nikah yang kudus ini kepada saudara Mudi Junaidi? Apakah saudara bersedia? Kepada saudari Eri Fetri, apakah saudara bersedia? Ya, puji Tuhan. Lalu saya akan menanyakan kepada masing-masing pengantin. Kepada pengantin laki-laki, di hadapan Allah yang Maha Kudus dan di hadapan para saksi serta jemaat Tuhan, maukah engkau Mudi Junaidi mengambil Eri Fetri sebagai istrimu? Maukah engkau mengasihi, menghibur, menghormati, dan memeliharanya, baik dalam suka maupun dalam duka, dalam kelimpahan ataupun kekurangan, serta menjaga hubungan pernikahan ini kudus dan tidak bercela sampai kematian memisahkan kamu? Apakah saudara bersedia? Kepada pengantin perempuan, di hadapan Allah yang Maha Kudus dan di hadapan para saksi serta jemaat Tuhan,
Maukah engkau, Eri Fitri, mengambil Modi Junaidi sebagai suamimu? Maukah engkau mengasihi, menghibur, menghormati, dan memeliharanya, baik dalam suka maupun dalam duka, dalam kelimpahan ataupun kekurangan, serta menjaga hubungan pernikahan ini kudus dan tidak bercela sampai kematian memisahkan kamu? Saudara Eri Fitri, apakah saudara bersedia? Ya, puji Tuhan. Tidak cukup sampai di situ, kita saksikan keduanya mengucapkan janji nikahnya. Kita saksikan pengantin laki-laki dulu mengucapkan janji nikahnya. Saya Modi mengaku Eri Fitri sebagai istri saya berjanji untuk mengasihimu dengan senang hatiku, menghormatimu dan dengan setia mendampingimu untuk bersama-sama menghayati anugerah Allah sampai kematian yang memisahkan kita. Demi kepada anak berjanji. Ya, kita saksikan pengantin perempuan mengucapkan janji nikahnya. Tuhan, kita berdoa. Mulai hari ini, dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, saya menyatakan saudara-saudara menjadi suami istri yang sah. Amin. Jadi cincin ini ya tidak ada ujung dan pangkalnya, ya melambangkan cinta dan kasih keduanya untuk menjalani rumah tangga mereka ke depan. Jadi untuk itu kita menyaksikan pengantin laki-laki memasangkan cincin di jari manis kanan pengantin perempuan. Cincin ini kuberikan kepadamu sebagai lambang kasihku dan pernikahanku kepadamu. Ya, kita saksikan mempelai perempuan memasangkan cincin di jari manis kanan mempelai laki-laki. Cincin ini kuberikan kepadamu sebagai lambang kasihku dan pernikahanku padamu. Kiranya Allah melimpahkan berkat-Nya atas kamu, memelihara kamu berdua. Biarlah kemuliaan Allah memenuhi kamu dengan sukacita surgawi dan damai sejahtera abadi. Berkat ini dilimpahkan atas kamu berdua dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, kita saksikan mempelai laki-laki membuka cadar atau kerudung. 3, 2, 1.
Sudah tetap berhadapan. Saling menatap muka. Mudi, itulah Fitri istrimu. Demikian juga Fitri, lihat muka suamimu. Itulah suamimu. Ya, puji Tuhan. Mulai hari ini kalian berdua telah menjadi suami istri yang sah. Kalian telah disatukan Allah, oleh sebab itu tidak boleh diceraikan manusia. Kalian akan menjalani hidup bersama-sama, biarlah kata-kata yang penuh kasih mengalir dari mulut kalian berdua. Jadilah Kristus sebagai Tuhan dalam rumah tangga kalian berdua, dan Ia akan memberkati kehidupan kalian berdua. Amin. Saya serahkan kepada Yesus. Demikian pemberkatan nikah yang dilaksanakan oleh Bapak Pendeta. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan penandatanganan surat nikah oleh sekretaris. Salam kami ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Puji Tuhan, acara pemberkatan atau peneguhan pernikahan dapat dilaksanakan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati rumah tangga yang baru terbentuk, dan kami ucapkan selamat berbahagia dan selamat mengarungi rumah tangga yang baru terbentuk. Kiranya kasih Tuhan senantiasa bertumbuh di dalam kehidupan rumah tangga yang sudah terbentuk sampai akhir hayat memisahkan. Baiklah, kita akan masuk di dalam acara penandatanganan surat nikah dan penyerahan surat nikah. Namun sebelumnya saya akan membacakan surat nikah. Surat nikah nomor 29/Romawi 2 garis datar 10 garis miring SN garis datar GKII garis datar BB garis miring Romawi 3 garis miring 2021. Segenap jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Benabaru Daerah Berau wilayah Kalimantan Timur menyaksikan bahwa pada hari ini Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sudah dinikahkan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Modi Jonaidi dilahirkan di Tanjung Redep pada tanggal 26 Januari 1999, anak dari Bapak Yahya Sigau dan Ibu Bundilum, menikah dengan Saudari Eri Fitri, dilahirkan di Tanjung Redep pada tanggal 17 Juni tahun 2000, anak dari Bapak Sadrak dan Ibu Bunbaya. Modi Jonaidi Yahya, pengantin laki-laki, Eri Petri, pengantin perempuan, Bapak Yusuf Matius sebagai saksi dari pihak pengantin laki-laki, kemudian Bapak Pasin Gerang, saksi dari pihak perempuan, Badan Pengurus Jemaat, Sekretaris Murti Yahya, Pendeta Franklin David STH sebagai Bapak Gembala atau Bapak Pendeta. Kepada bapak-bapak yang ditulis sebagai saksi, kami mohon persilakan maju ke depan untuk melakukan penandatanganan surat nikah. Penandatangan surat nikah yaitu Bapak Modi Junaidi. Ya, sudah bisa dipanggil Bapak ya, karena sudah sah jadi suami istri. Ya, untuk Saudara Modi, masih canggung kalau mau dipanggil Bapak, jadi Saudara Modi aja lah. Jangan untuk.
Ya, selanjutnya Saudari Eri Fitri. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Yusuf Matius. Selanjutnya Bapak Pasang Gerang. Selanjutnya Bapak Gembala. Terima kasih. Selanjutnya surat nikah akan diserahkan langsung oleh Bapak Gembala kepada pengantin. Ya, demikianlah acara penandatanganan penyerahan surat nikah kepada Pasien dan Pak Yusuf bisa duduk kembali, kemudian juga kepada pengantin bisa duduk kembali. Ya, puji Tuhan, semua rangkaian pemberkatan nikah dapat kita saksikan semua oleh pertolongan Tuhan. Dan saya mau bilang selamat untuk Eri Fitri dan Modi, karena sekarang mereka jauh lebih baik. Sendiri itu baik, tetapi bersama-sama lebih baik. Jadi yang sendiri itu pikirlah. Firman Tuhan yang bilang. Ya, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama memuji Tuhan. Dan selalu saya katakan bahwa suatu pernikahan itu melampangkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, di mana Tuhan akan menyatukan umatnya kelak. Dan kita sebagai perempuan Kristus, dan Kristus adalah mempelai pria yang akan menjemput kita. Dan kita memuji Tuhan dari kemenangan iman pada nomor 238. Kemenangan iman nomor 238, bersiap menanti kedatangan Tuhan. Sebenarnya adalah pujian persembahan kita, tapi kita sudah menyerahkan persembahan kita di depan sebelum kita masuk ke ruangan. Terima
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kasih dan anugerah pertolongan Tuhan kepada kami dalam ibadah pemberkatan nikah ini sehingga dapat selesai dengan baik. Dan kami berdoa Tuhan untuk keluarga yang telah kami bentuk pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati baik keluarga Pak Mudi Junaidi. Tuhan tolong mereka dalam menjalani rumah tangga mereka mulai hari ini. Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan dan kesehatan. Dan memberkati kami semua jemaat Tuhan yang sempat hadir pada saat ini. Biarlah kiranya berkat-berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Dan kami menyerahkan acara selanjutnya Ramatama. Kiranya Tuhan menolong memberkati agar berjalan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai hari ini hingga Maranatha Yesus datang untuk menjemput kita saling-saling. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala. Dan selanjutnya kita sudah dalam acara Ramatama. Kami berikan kesempatan kepada ketua adat dan juga yang mewakili keluarga untuk menyampaikan sambutannya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan ucapan terima kasih keluarga kepada jemaat Tuhan pada kesempatan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat dan karunia-Nya sehingga acara peneguhan pernikahan kedua anak kami ini kita bisa laksanakan dan diselesaikan dengan baik. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, acara seperti ini adalah acara sosial. Kalau kami dari keluarga besar menilai dan melihat dengan mata kami sendiri bahwa kegiatan sosial yang jemaat Tuhan berikan kepada kami, baik dari mulai hari Senin sampai kemarin dan sampai hari ini, kami melihat itu adalah cukup memberi hiburan dan dukungan dan semangat kepada kami keluarga besar, yang mana sebelum ini kami pikir-pikir hal yang kami akan buat cukup berat, cukup mengkhawatirkan bagi kami. Apakah kita mampu melakukan itu dalam keluarga ini? Kami pikir seperti itu. Tapi setelah kegiatan-kegiatan yang berjalan, maka kami melihat bahwa ada dukungan dari jemaat Tuhan, baik dari bapak-bapak, dari ibu-ibu, pemuda dan pemudi, saling mendukung di dalam pekerjaan yang kami pikirkan berat tadi. Sehingga pekerjaan yang kami pikir berat itu menjadi ringan. Tidak kami rasakan bahwa apa yang kami pikirkan yang cukup berat tadi sudah selesai dikerjakan oleh jemaat Tuhan. Jadi kami dari keluarga besar tidak merasa beban untuk melakukan kegiatan dan pekerjaan, tapi kegiatan
sosial yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan kepada kami, itu yang kami rasakan. Oleh sebab itu saya tekankan kepada kedua anak kami ini, lihatlah jemaat Tuhan itu memberi dukungan kepada kalian berdua, membantu, menolong, mengasihi kalian berdua, sehingga apa yang kita kemarin bicarakan, barangkali berapa kali kami di dalam keluarga besar itu bertemu untuk membicarakan ini, tapi ini sudah dikerjakan oleh jemaat Tuhan. Jadi harapan kami sebagai orang tua, kalian berdua supaya ikutlah cara jemaat Tuhan ini, karena jemaat Tuhan sudah memberi bantuan, memberi dukungan kepada kita di dalam acara ini. Maka siapapun membuat acara ini ke depan, supaya kalian berdua ikut mendukung, membantu di dalam acara yang akan dibuat ke depan. Siapapun dia yang membuat acara ini, tetap kita lestarikan acara sosial ini atau budaya ini, supaya di dalam iman kita, apa yang kita rasakan di dalam keluarga itu menjadi ringan. Seperti pada keluarga kita pada hari ini atau dari hari Senin kemarin, kalau saya pikir pergi berburu itu, kalau kemampuan saya sendiri barangkali tidak mampu, tapi ada orang lain yang membantu pergi. Begitu juga ambil kayu, ambil bambu. Saya pikir itu cukup berat bagi kami keluarga, tapi ada orang lain yang memberi bantuan. Pergi cari dan pergi mengambil itu. Jadi itulah kegiatan sosial yang diberikan kepada kami. Jadi untuk membalas kebaikan jasa Bapak Ibu itu kami tidak bisa. Hanya Tuhanlah yang akan mengembalikan upaya-upaya itu kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang telah memberi bantuan kepada kami. Jadi kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan dan kepada Bapak Ibu yang telah memberi bantuan. Mungkin demikianlah kata sambutan yang bisa kami sampaikan. Tentu yang baik yang kami mau ucapkan, tapi apa yang kami bisa sampaikan itulah yang kita dengar pada saat ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Ami Basin. Kemudian selanjutnya kami berikan kesempatan untuk panitia. Kita akan menyaksikan acara pemotongan kue, dan acara ini akan dipandu oleh Ibu Gembala. Sebelum kita menyaksikan kedua anak kita memotong kue ini, kita mohon pimpinan daripada Tuhan supaya apa yang kita perbuat membawa berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Pernikahan selesai dengan baik. Pada saat ini kami akan menyaksikan kedua anak kami memotong kue ini, Tuhan. Oleh karena itu kami mohon berkat daripada Tuhan akan menolong kami dalam acara ini sampai selesai dengan baik. Apa yang kami perbuat menyenangkan hati Tuhan, membawa berkat bagi kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kepada kedua anak kita, Junili dan Eri, saya persilakan berdiri ke depan. Untuk melihat mereka memotong kue ini. Jadi keluarga memberitahukan bahwa tidak usah memberikan pertanyaan yang terlalu lama karena ini pandemi. Jadi saya singkat-singkat saja. Oleh karena itu saya memaknai pemotongan kue ini adalah memasuki rumah tangga yang baru. Oleh karena itu
Marilah kalian berdua saling mensupport satu sama lain, saling mengasihi, saling menguatkan satu sama lain. Tapi kasihlah tidak bisa habis sampai kematian memisahkan. Itulah harapan kita untuk kedua anak kita. Oleh karena itu, saya persilakan keduanya akan memotong kue ini. 1, 2, 3 dari atas sampai ke bawah ya. Nah, terus dan terus lagi. Ya, berikan tepuk tangan ya. Mereka telah masukin rumah tangga ini. Agak sini sedikit. Stop. Oke. Boleh. Pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan ya. Dekatkan sedikit. Kayak dekat-dekat lah. 1, 2, 3. Iya, berikan tepuk tangan ya. Pelan-pelan. 1, 2, 3. Iya. Terima kasih ya. Pegang. Jadi kepada memang bilang tidak usah, tapi tidak juga baik tidak ada momen. Orang tua dari Modi dengan Erik, saya persilakan ke depan. Kita suap orang tua. Ayo, kue, Amai, ayo Pak Sadra. Dekat-dekat kue. 1, 2, 3. Jangan dulu Modi. Tegang sekali. Saya bilangnya satu-satu. Tidak apa-apa. Nanti minum. Apa-apa. Dekat-dekat 1. Jangan terlalu cepat ya. 2, 3. Iya, terima kasih. Ayo, Aren. 1, 2, 3. Iya, sudah. Jangan dulu Modi. Tidak tepuk tangan. Ya, Modi. Tatap berkurang ya. Jangan jauh. Jangan dulu dia berdua. Siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, Ayah Alan. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Nah, terakhir, ungkapan terima kasih kepada orang tua. Balik. Oke, ke tempat perempuan. Balik.
apa yang kami telah saksikan menyenangkan hati Tuhan, membawa berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilakan kepada orang tua, silakan duduk di depan. Kedua pengantin saya persilakan duduk kembali. Ya, demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Kita sudah menyaksikan upacara pemberkatan pernikahan antara kedua saudara kita, Modi dengan Iri Fitri pada hari ini. Dan jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan protokol kesehatan, maka BPJ dan kita semua tahu bahwa kita tidak bisa bersalaman satu sama lain. Jadi sehingga tidak seperti biasanya kita menyalami pengantin dan keluarga pengantin. Tapi saya mau jemaat Tuhan berdiri. Saya percaya kita memberi doa restu ketika kita hadir di sini. Pribadi, Bapak Gembala tadi telah mendoakan mereka, tapi kita juga karena tidak bisa bersalaman dengan mereka. Kalaupun kita datang salaman dari depan ini, kita akan saling bersentuhan satu sama lain. Dan saya mau mengatakan supaya kita bersama-sama mengucapkan Tuhan memberkati untuk kedua saudara ini bersama-sama dengan melambaikan tangan, ya. Katakan saja Tuhan memberkati Modi dan Eri bersama-sama. 1, 2, 3 sampai lambaikan tangan. Ya, Tuhan memberkati Eri dan Modi. Iya, mereka dua diam saja. Iya, tapi amin ya, amin ya. Terima kasih, silakan jemaat Tuhan duduk kembali. Ya, jadi demikianlah jemaat Tuhan bisa melepas berkat untuk kamu dua menjalani rumah tangga. Ya, Tuhan memberkati. Dan momen nanti terakhir setelah kita bubar, keluarga akan berfoto-foto. Baik, untuk seluruh jemaat Tuhan, masyarakat yang ada di Kampung Benar Baru, sebelum kita menerima ala kadar yang telah disiapkan oleh keluarga panitia kecil, kita datang kepada Tuhan dalam doa. Untuk jemaat Tuhan ketahui, berkat itu bukan kita bagi di sini. Setelah kita selesai di sini, nanti ada panitia yang telah ditunjukkan oleh keluarga dan panitia kecil untuk membagikan snack atau ala kadar itu ke setiap rumah. Setelah ini nanti, apakah nanti kedua atau keluarga baru ini ikut mereka nanti, yaitu urusan mereka. Kalau mau ikut silakan, kalau tidak, untuk membagikan makanan-makanan atau ya makanan itu, snack sudah kita terima tadi malam. Lalu makanan beratnya dibagi ke setiap rumah, bukan di sini. Jadi itu untuk kami sampaikan kepada kita semua. Jadi kalau ada nanti panitia ke setiap RT, itulah berkat yang disiapkan oleh keluarga dan panitia untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam anak Tuhan Yesus Kristus, kami telah mengikuti semua acara, baik dari pemberkatan nikah, dan kami telah mendengarkan kata-kata sambutan, bahkan acara pemotongan kue, dan semuanya berjalan dengan aman dan lancar. Itu karena pertolongan Tuhan. Dan Tuhan, di akhir semua kegiatan-kegiatan kami hari ini, keluarga pengantin dan panitia kecil telah menyiapkan berkat ala kadar untuk kami menikmati bersama-sama pada siang ini. Dan berkat-berkat itu Tuhan nanti akan dibagikan ke setiap rumah-rumah dalam RT ini. Dan sebelum kami menerimanya, kiranya Tuhan suci dan kuduskan. Biarlah berkat-berkat itu akan menjadi kekuatan baru, baik untuk tubuh jasmani kami bahkan rohani kami. Engkau memberkati keluarga pengantin dan panitia dan seluruh jemaat yang telah membantu bekerja sama dalam hal ini. Biarlah Tuhan melimpahkan segala berkat-berkat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Berkat ini kami sambut dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Amin.
Terima kasih, demikian acara kita. Kami ucapkan selamat siang, Tuhan memberkati kita.